Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah diberikan kesehatan dan kenikmatannya. Di masa pandemi COVID-19 ini kita dapat bertemu walaupun secara virtual. Nah, sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mengawali, mari kita menyimak sambutan dari Kepala Madrasah MTS Mazraatul Huda yang akan disampaikan oleh beliau, Bapak Abu Bakar SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, peserta didik baru MTS Mazraatul Huda Karanganyar tahun pelajaran 2020-2021 yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan rahmat dan nikmatnya kita dapat berjumpa, bertemu walaupun melalui jarak jauh dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam semoga tercurah ke pangkuan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita jadikan suri toladan dalam setiap perjuangan. Anak-anakku sekalian yang kami cintai dan kami banggakan, saat ini kalian sudah diterima menjadi siswa di MTS Mazda Karanganyar. Oleh karenanya perlu kalian kenal secara umum bagaimana MTS Mazda Karanganyar melalui kegiatan Matsama atau masa ta'aruf siswa madrasah, agar diharapkan kalian nanti menjadi warga madrasah yang disiplin, yang baik karena tahu kondisi dan aturan yang ada di madrasah ini. Anak-anak yang kami cintai dan kami banggakan, bahwa ta'aruf ini dilaksanakan secara jarak jauh atau daring karena kondisi madrasah yang baru mengalami musibah berupa adanya pandemi virus corona. Namun kami harapkan kalian tetap semangat dalam mengikuti kegiatan Matsama ini. Oleh karenanya Matsama ini diharapkan kalian dapat mengenal lebih jelas, mengenal lebih baik tentang apa-apa yang berkaitan dengan kemadrasahan, baik sejarah, kemudian tenaga pendidik, kemudian tata tertib madrasah, dan pembiasaan yang dilakukan di madrasah ini, agar kalian nanti bisa menjadi warga yang baik sehingga dapat mengangkat derajat martabat Madrasah Mazraatul Huda yang kita cintai lebih maju dan lebih berprestasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita awali, kita buka bersama secara simbolis kegiatan Matsama ini melalui daring dengan bacaan suratul Fatihah. Liridhoillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, semoga kegiatan ini benar-benar berkah manfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku, penting bagi kalian untuk memahami kurikulum yang diterapkan di madrasah. Kurikulum yang baik akan meningkatkan mutu pembelajaran. Oleh karena itu, pemaparan
kurikulum akan disampaikan oleh Bapak Muhtaram SPDI selaku Wakakurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak sekalian yang saya cintai, Bapak Ibu wali murid juga yang saya banggakan. Pertama, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, sholawat salam kita sampaikan pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri bahwa nama saya Bapak Muhtaram, di mana pada tahun ini 2020-2021 saya dipercaya oleh Bapak Kepala Madrasah untuk menduduki jabatan sebagai Wakil Kepala Bidang Kurikulum. Sehingga pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan mengenai kurikulum yang diberlakukan di Madrasah Sanawiyah Mazra'atul Huda Karanganyar. Kurikulum merupakan rancangan pembelajaran yang disusun oleh madrasah dalam memberikan pelayanan pembelajaran atau pengajaran dan pendidikan. Untuk itu ada beberapa hal yang akan kita sampaikan dalam memberikan pelayanan pembelajaran, pengajaran dan juga pendidikan di madrasah ini. Dapat kita kategorikan menjadi 3. Yang pertama merupakan kegiatan intrakurikuler, kegiatan kokurikuler, dan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler itu merupakan kegiatan pembelajaran, pengajaran, dan juga pendidikan yang dilakukan pada jam-jam belajar setiap harinya. Ini merupakan kegiatan utama dari pengajaran dan pendidikan yang ada di madrasah. Ini meliputi banyak mata pelajaran yang akan kita sampaikan. Kemudian kegiatan yang berikutnya, kegiatan kokurikuler, adalah kegiatan penunjang dari kegiatan intrakurikuler. Yang terakhir yaitu kegiatan ekstrakurikuler, di mana kegiatan ini menitik beratkan pada bakat dan minat siswa yang dalam pelaksanaannya kegiatan ekstra ini berada di luar jam intrakurikuler atau jam belajar sekolah. Kemudian untuk kegiatan intrakurikuler di Madrasah MTS Mazra'atul Huda Karanganyar pada tahun ini 2020-2021 masih sama, dalam arti tidak berbeda dengan tahun yang kemarin, di mana pelajaran intrakurikuler kita bagi menjadi 4 kelompok pelajaran. Yang pertama, kelompok A ini meliputi mata pelajaran Al-Quran Hadis, di mana alokasi waktunya per minggunya adalah 2 jam pelajaran. Kemudian akidah akhlak 2 jam pelajaran, fikih 2 jam pelajaran, SKI atau sejarah kebudayaan Islam juga 2 pelajaran, PPKN 2 pelajaran, bahasa Indonesia 4 jam pelajaran, bahasa Arab 2 jam pelajaran, matematika 4 jam pelajaran, IPA 4 jam pelajaran, IPS 3 jam pelajaran, dan yang terakhir bahasa Inggris 4 jam pelajaran. Kemudian kategori kelompok B ini meliputi pelajaran seni budaya 2 jam pelajaran, PJK atau Penjaskes 2 jam pelajaran, prakarya 1 jam pelajaran, dan bimbingan konseling 1 jam pelajaran. Kemudian yang kelompok C meliputi
mapel mulok, diantaranya adalah bahasa Jawa 1 jam pelajaran, kemudian KN1 1 jam pelajaran, kemudian hadis 1 jam pelajaran, adab, nahwu, shorof, syariah, falak, BTA, tajwid, dan tauhid. Ini semuanya juga 1 jam pelajaran. Kemudian selain jam-jam intrakurikuler juga didukung jam ekstrakurikuler, di mana jam ekstrakurikuler ini masuk kelompok D, yaitu pengembangan bakat dan minat atau yang dikenal dengan istilah pengembangan diri. Meliputi ada banyak kegiatan ekstra yang akan dilaksanakan di MTS Mazhuratul Huda Karanganyar. Yang pertama ada pramuka, ada PMR, ada olahraga meliputi ada tenis, ada bola voli dan sebagainya. Kemudian ada rebana atau zipin, kemudian ada SBG atau seni baca Al-Quran, kemudian ada pencak silat, ada kaligrafi, ada komputer, berikutnya mahir bahasa Inggris, ada drum band, dan juga ada tata cara upacara sekolah, di mana semuanya ini disebandingkan dengan 2 jam pelajaran, dan itu nanti akan semuanya diatur dalam jadwal yang teratur. Itu beberapa hal terkait dengan kurikulum yang akan diberlakukan di MTS Mazhuratul Huda Karanganyar. Untuk anak-anak kelas 7 perlu diketahui, untuk menunjang keberhasilan pembelajaran, pengajaran dan juga pendidikan di madrasah perlu daya dukung, terutama fasilitas tersedianya buku. Sehingga untuk tahun ini untuk semua mapel kelompok A, B semua sudah ditunjang dengan adanya buku modul hasil karya dari Bapak Ibu guru yang mengikuti MGMP masing-masing mata pelajarannya, dapat dijadikan sebagai acuan dalam belajar materi dan lain sebagainya, latihan soal dan lain sebagainya, untuk meningkatkan semangat kita belajar. Kemudian untuk yang kelompok C atau mapel lokal, ini untuk buku dapat diadakan sendiri oleh anak-anak atau juga Bapak Ibu wali murid, sudah disediakan di koperasi. Adapun untuk mata pelajaran falak, ini kitab yang digunakan adalah Badiatul Misal. Kemudian pelajaran hadis, kitab yang dipakai adalah kitab hadis Arba'in Nawawi. Kemudian kitab tajwid Hidayatul Mustafid, adab wasoya untuk tauhid, Masalahul Abid untuk kitab nahwunya, Jurumiyah untuk mapel sorof, kitabnya adalah Amsilatut Tasrifiyah, dan untuk syariahnya di kelas 7 kita kenalkan tentang Risalatul Mahid, untuk bisa dipahami sebagai bahan anak-anak dalam mempersiapkan diri mengikuti pembelajaran pendidikan yang ada di Mazhuratul Huda Karanganyar. Untuk sementara kita masih berada di masa pandemi. Untuk struktur program kurikulumnya ada penyesuaian di masa darurat, ada beberapa hal mata pelajaran yang alokasi waktunya kita kurangi, dan ada juga beberapa mata pelajaran yang kita sementara nonaktifkan, untuk nanti setelah kita betul-betul ada atau berada di masa-masa yang sudah dinyatakan normal. Kepada beliau Bapak Muhtaram SPDI atas sambutannya diucapkan terima kasih. Nah, anak-anakku, para peserta didik baru MTS Mazhuratul Huda Karanganyar, tentang keorganisasian ekstra dan intra sekolah,
akan disampaikan oleh Bapak Eko Pramono SPD selaku Waka Kesiswaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kepada yang saya sayangi, anak-anakku kelas 7 MTS Mazraatul Huda Karanganyar, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bapak Eko Pramono selaku Waka Kesiswaan dari MTS Mazraatul Huda Karanganyar dan sekaligus guru olahraga dari kelas 7 dan 8. Pada kesempatan kali ini, materi daring Matsama, saya akan sedikit menyampaikan materi tentang keorganisasian. Mungkin kalian sudah tidak asing tentang organisasi di lingkungan sekitar kalian. Mungkin juga ada yang sudah mengikuti organisasi seperti IPNU, IPPNU, ataupun organisasi IRMA atau Ikatan Remaja Masjid atau Musola. Untuk pengertian dari organisasi yaitu sebuah wadah untuk sekumpulan orang-orang yang bekerja sama yang secara sistematis terpimpin untuk mencapai tujuan yang baik. Itu sebuah pengertian dari organisasi. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan atau meningkatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki. Dan di dalam sekolah MTS Mazraatul Huda Karanganyar berdiri sebuah organisasi yaitu OSIS atau yang kepanjangannya Organisasi Siswa Intra Sekolah. Di sini untuk tugas OSIS yaitu menghandle beberapa kegiatan yang meliputi salah satunya yaitu kegiatan siswa. Untuk kepengurusan dari OSIS Organisasi Siswa Intrasekolah di tahun ini yaitu yang pertama yang diketuai oleh Lisa Zania Fatin, Ketua OSIS dari kelas 9A. Untuk wakilnya dari 9A Ali Mubarak. Untuk sekretaris 1 dari kelas 9B Alia Putri Ramadhani dan sekretaris 2 Nadia Pratiwi dari kelas 8E. Untuk bendara 1 Endah Mustikawati dari kelas 9A, bendara 2 Sania Qurratu A'yun dari kelas 8A. Di dalam kepengurusan OSIS ini ada beberapa sekbid yang mungkin perlu kalian ketahui, yaitu ada 7 sekbid yang mempunyai beberapa tugas masing-masing, yaitu sekbid pertama peningkatan ketakwaan kepada Allah. Di sini tugasnya yaitu salah satunya melaksanakan kegiatan hari besar agama, misalnya hari raya, maksud kami peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj. Untuk sekbid kedua yaitu pendidikan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Untuk tugasnya yaitu melaksanakan upacara bendera dan upacara peringatan Hari Besar Nasional. Sekbid ketiga yaitu pendidikan kepramukaan dan berbudi luhur. Di sini tugasnya untuk melaksanakan pramuka wajib setiap hari Sabtu bergiliran kelas 7-8 dan melaksanakan kemah ramu raket di Kajar. Untuk sekbid 4 yaitu keorganisasian, sosial, kemasyarakatan, dan IPNU IPPNU. Tugasnya yaitu melakukan konvercap di tingkat IPNU Kecamatan Karanganyar dan melakukan lomba atau melaksanakan mengikuti lomba porseni tingkat Kecamatan Karanganyar. Untuk sekbid 5 yaitu keterampilan dan kesenian. Ini tugasnya yaitu melaksanakan lomba-lomba seperti lomba kelas meeting atau lomba Agustusan. Untuk sekbid 6 yaitu pendidikan kesegaran jasmani. Di sini tugasnya yaitu melakukan atau melaksanakan ekstra seperti ekstra bola voli, ekstra pencak silat dan lain sebagainya. Dan juga ditambah
melaksanakan senam pagi setiap 2 minggu 1 kali setiap hari Ahad. Sekbid yang terakhir yaitu Sekbid 7 Kesatuan Pelajar Anti Narkoba dan Majalah Dinding. Di sini tugasnya untuk mengumpulkan mading-mading, memberi tugas kepada siswa untuk dikumpulkan dan dipilih yang terbaik untuk ditempelkan di mading setiap papan pengumuman. Mungkin itu sedikit gambaran mengenai keorganisasian dan kepengurusan OSIS MTS Mazruatul Huda Karanganyar, dan saya harapkan kalian tetap bisa semangat belajar meskipun situasinya masih belum normal. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang sopan atau berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Bapak Eko Pramono SPD atas sambutannya diucapkan terima kasih. Nah, selanjutnya anak-anakku tentang kepramukaan akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Mahfud SPDI selaku Kagudep MTS Mazruatul Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Yang saya hormati Kamabikus Madrasah Sanawiyah Mazruatul Huda Karanganyar, Bapak Abu Bakar SPDI, semua pembina dari kepramukaan di Pangkalan MTS Mazda Karanganyar, adik-adikku semua, termasuk anggota Dewan Galang andalan dari kepramukaan di MTS Mazda Karanganyar yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah, karena sampai pada saat ini kita masih diberikan kenikmatannya sehingga dapat berjumpa dan bertatap muka dalam acara ta'aruf dari kepramukaan di MTS Mazda Karanganyar. Salam salam kita aturkan pada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita membaca sholawat dan menjalankan perintahnya, kita diakui sebagai umatnya yang mendapat syafaatnya. Amin, Allahumma amin. Kakak pembina dan adik-adikku semua yang saya cintai, terutama calon anggota baru, anggota pramuka di MTS Mazda Karanganyar, anak didik baru MTS Mazda Karanganyar tahun 2020-2021 yang saya cintai dan yang saya banggakan. Salam Pramuka. Terima kasih. Di sini akan saya sampaikan beberapa hal tentang kepramukaan di MTS Mazda Karanganyar yang meliputi sebagai penanggung jawab adalah Kamabikus MTS Mazda Karanganyar, beliau Bapak Abu Bakar SPDI. Kemudian saya selaku Kagudep Bapak Ahmad Mahfud SAG SPDI. Kemudian pembina Muhammad Fahnur Riyadi SPD, Nurhan SPD, Ahmad Faris Afrizal, dan Kak Sunadiono. Ditambah Kak Aslihna Nur MSPDI. Saya bacakan tentang struktur Dewan Galang di Pangkalan Mazda Karanganyar tahun masa bakti 2020. Untuk Pratama Putra, adik Muhammad Aftah Zani, dan wakilnya Hami Muhammad Zidan. Untuk Pratama Putri, Amanda Dwi Liftiani dan Maya Zatul Amaniyah. Untuk Kerani, Alisa Sabrina
dan adik Indriana Fitriani. Untuk juru uang Visyana Firotun Nada dan Listi Muza Sarifah. Adapun bidang-bidang diklat ada 10 adik-adik: Dimas Saifuddin Yusuf, Leni Nur Arsita, Salsabila Suryani, Fauzul Hakim, Dwi Handayani, Sukma Diah Ayu Sofa, Muhammad Bahtiar Pratama, Edo Saputra, Erika Indah Dwi Pratiwi, Nabila Nur Maulidia. Bidang evaluasi Muhammad Ahsan Fauzi, Nisfatul Maulidiyah, Haidar Alwi Mahbub, Ana Aulia Rahmawati, Zuhaida Aulia Azgia Arsy, Muhammad Fadil Ar-Fariza, Syira Sabrina Sada Rahman, Mafaza Berliana Suryadi, Alia Maulidatul Zahra. Bidang inventarisasi Muhammad Syafiq Gufron, Gitalis Dwi Natarina, Muhammad Zidan Aditya Abid, Rizky Damar Wijaya, Mawar Ayu Fajarani, Aisyah Nabil Artanti, Juwita Ayu Fida, dan terakhir Siti Nur Clarissa. Itu adalah struktur Dewan Galang sebagai anggota di Pangkalan Masda Karanganyar dalam pelaksanaan kegiatan. Anak-anakku yang saya banggakan, terutama adik-adik calon anggota pramuka baru di MTS Masda Karanganyar. Sebagaimana kita ketahui bahwa pramuka salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang hukumnya wajib untuk adik-adik semua. Jadi ketika adik-adik masuk di MTS Masda Karanganyar, maka sudah dipastikan nanti akan menjadi anggota di Pangkalan anggota pramuka di Pangkalan Masda Karanganyar. Oleh karena itu, sebelum nanti adik-adik mengikuti OPP dan selanjutnya, saya ucapkan dulu selamat datang, selamat hadir di Pangkalan Masda Karanganyar, terutama dalam kegiatan kepramukaan di MTS Masda Karanganyar. Ada beberapa program yang sudah dilaksanakan di Pangkalan Masda Karanganyar. Sebagaimana yang pertama adalah program OPP. OPP adalah orientasi pramuka penggalang. Jadi ketika adik masuk di MTS Masda Karanganyar, maka wajib mengikuti yang namanya OPP. Biasanya dirasakan pada bulan Agustus September. Mungkin pada tahun ini karena ada pandemi virus corona, nanti lebih lanjut akan kita set kembali acara OPP di Pangkalan Masda Karanganyar. Kemudian kegiatan yang kedua adalah diklat Dewan Galang. Kami selaku Kagudep ingin menjadikan Pangkalan MTS Masda Karanganyar ini termasuk pangkalan yang baik, yang anak didiknya dapat bermanfaat untuk Pangkalan Masda Karanganyar dan untuk masyarakat nantinya. Oleh karena itu, setiap bulan Desember, Januari, kita adakan namanya diklat Dewan Galang, mencari adik-adik yang bisa diandalkan, adik-adik pilihan sebagai nanti pengganti dari kakak-kakak selaku anggota pramuka di MTS Masda Karanganyar. Itu bulan Desember, Januari. Setelah itu nanti ada program yaitu pramuka, pelantikan, ramu, rakit, dan terap. Jadi dalam Pangkalan Masda Karanganyar ada tingkatan dalam penggalang. Jadi ramu nanti kita ada pelantikan, rakit ada pelantikan, dan terap juga ada pelantikan. Selain ketiga program itu, ada kita mengikuti yang namanya kegiatan di Kuaran, Kuartir Ranting Karanganyar atau di Kecamatan Karanganyar. Dan alhamdulillah Pangkalan Masda Karanganyar selalu ikut dan andil
dalam kegiatan Kuaran Karanganyar, dan juga alhamdulillah setiap adik-adik di Pangkalan Masda Karanganyar mengikuti kegiatan di Kuaran tidak mengecewakan. Bahkan sering kita mendapatkan regu tergiat dan lain sebagainya. Adik-adikku yang saya cintai dan yang saya banggakan, untuk mengasah jiwa, disiplin, ketaatan, kepatuhan adik-adik semua, maka di MTS Masda Karanganyar ini ada kegiatan yang namanya ekstra setiap hari Sabtu. Jadi di Pangkalan Masda Karanganyar kegiatan kepramukaan wajib itu setiap hari Sabtu. Sabtu bergantian antara kelas 7 dan kelas 8. Karena kapasitas di kelas 7 sekitar 180-an, kemudian kelas 8 sekitar hampir 200-an, maka digilir setiap hari Sabtu kelas 7, besoknya kelas 8. Adik-adik yang saya cintai dan yang saya banggakan, itu sekilas tentang kepramukaan yang ada di Pangkalan Madrasah Tsanawiyah Mazidatul Huda Karanganyar. Oleh karena itu, di akhir dari saya selaku Kagudep, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di Pangkalan Masda Karanganyar. Semoga adik-adik bisa menimba ilmu yang bermanfaat di MTS Masda Karanganyar, wabil khusus yaitu tentang ilmu-ilmu kepramukaan. Saya yakin kalau adik-adik aktif belajar, tidak hanya di bangku madrasah, tapi di kepramukaan, insya Allah saya doakan adik-adik menjadi anak yang solih dan adik-adik menjadi yang solihah. Amin, Allahumma amin. Demikian di akhir kata saya lagi kita memohon kepada Allah, semoga usaha kita, terutama kakak-kakak pembina, adik-adik Dewan Galang, saya selaku Kagudep, untuk memajukan Pangkalan Masda Karanganyar dapat berjalan dengan baik, lancar, saya lagi menjadikan adik-adik yang berguna di dunia dan di akhirat. Amin, Allahumma amin. Mari kita akhiri dengan baca surat Al-Fatihah, semoga berkah manfaat. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kepada beliau Bapak Ahmad Mahfud SPDI atas sambutannya diucapkan terima kasih. Fasilitas pembelajaran yang mumpuni tentu dapat meningkatkan minat belajar siswa. Oleh karena itu, terkait sarana prasarana pembelajaran di MTS Mazruatul Huda akan disampaikan oleh Bapak Haji Ulil Absor SPDI selaku Wakasarana Prasarana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Abu Bakar SPDI selaku Kepala MTS Mazruatul Huda Karanganyar. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru MTS Mazruatul Huda Karanganyar. Tak lupa kepada anak-anakku kelas 7 yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita sehingga kita dapat bertatap muka lewat online dengan kegiatan matsama atau masa ta'aruf siswa madrasah tahun ajaran 2020-2021. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
dengan bacaan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan bacaan salawat tersebut semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak besok di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ulil Absor selaku Waka Sarpras, dan pada kegiatan Matsama kali ini saya akan mengisi tentang perkenalan lingkungan madrasah. Anak-anak kelas 7 yang saya cintai dan saya banggakan, MTS Mazraatul Huda Karanganyar ini memiliki tanah dengan luas 6.163 meter persegi dengan rincian ada gedung A, gedung B, gedung B 2 lantai, gedung C 2 lantai, kemudian gedung D 2 lantai, dan gedung E 1 lantai. Gedung A ini meliputi ada ruang kantor dan ruang TU. Kemudian untuk gedung B ini meliputi ada 3 ruang. Kemudian untuk yang gedung C ada 15 ruang, dan untuk gedung D ada 4 ruang, dan gedung E ini ada 2 ruang. Untuk gedung A tadi itu saya sampaikan kan ada ruang kantor dan ruang TU. Kemudian untuk kelas yang ada pada madrasah atau MTS Mazraatul Huda Karanganyar ini ada 16 rombel. Kelas 7 ada 5 kelas, kelas 8 ada 6 kelas, dan kelas 9 ada 5 kelas. Kelas 7, 7A, 7B, dan 7C ini menempati pada gedung B. Kemudian untuk kelas 7D dan E menempati pada gedung C. Kemudian untuk kelas 8A ini menempati di gedung D karena ini kelas unggulan. Kemudian untuk kelas 8B sampai 8F ini berada di gedung C. Kemudian untuk kelas 9A ini menempati di gedung D, kelas unggulan juga. Kemudian untuk 9B sampai 9E ini berada di gedung C. Kemudian untuk yang gedung kemudian untuk ruangan-ruangan yang lain diantaranya ada lab IPA, lab bahasa, lab komputer, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk gedung C karena ini 2 lantai dan di situ ada 15 ruang, diantaranya kelas tadi, kemudian di situ juga ada ruang lab komputer, kemudian ada ruang guru, kemudian ada ruang BP, ada ruang OSIS, ada ruang UKS, itu yang berada di gedung C. Kemudian untuk yang di gedung D, di samping tadi ada 2 kelas 9A dan 8A, di situ juga ada ruang lab IPA dan ruang perpustakaan. Nah, kemudian untuk yang gedung E ini gedung pertemuan dan musola. Nah, ini ada ruang untuk pertemuan dan di situ juga ada musola.
Kemudian untuk halaman madrasah ini juga sangat luas. Di situ ada beberapa tempat atau lapangan. Di antaranya ada lapangan basket, ada lapangan bola voli, kemudian futsal dan badminton. Dan di halaman madrasah juga ada banyak tanaman, dan diantaranya ada taman yang di situ bisa digunakan untuk pembelajaran di luar kelas. Jadi ketika ada guru yang menghendaki belajar di luar kelas, maka ada taman di mana di situ sudah ada banyak tempat duduk dan bisa digunakan untuk pembelajaran di luar kelas. Kemudian untuk melengkapi kebutuhan siswa dalam masalah buang hajat di madrasah juga sudah dilengkapi, ada 20 kamar kecil yang sudah mencukupi kebutuhan siswa yang ada di MTS Mazda Karanganyar. Nah, mungkin bagi anak-anak kelas 7 atau anak-anak baru, nantinya ketika masuk dalam madrasah bisa keliling melihat suasana atau melihat tata ruang yang ada di madrasah MTS Mazratul Huda. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Abu Bakar SPDI selaku Kepala Madrasah MTS Mazratul Huda Karanganyar. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan yang ada di MTS Mazratul Huda Karanganyar. Dan yang saya cintai anak-anakku kelas 7 peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021. Yang pertama, perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Bapak Agung Bagus Prastio, biasa dipanggil Pak Agung. Ya, di sini saya dipercaya oleh Bapak Kepala Sekolah menjabat sebagai guru bimbingan dan konseling di MTS Mazratul Huda Karanganyar. Pada kesempatan kali ini melalui video matsama daring atau online, saya akan menyampaikan sedikit informasi tentang tata tertib atau aturan yang ada di MTS Mazratul Huda Karanganyar ini. Adapun tata tertibnya, yang pertama yaitu tentang pakaian dan cara berpakaian. Yang pertama, setiap siswa wajib berpakaian sesuai dengan ketentuan madrasah yang berlaku, yaitu pada hari Senin dan Selasa memakai pakaian atas putih, bawah biru, berikut ikat pinggang dan lengkap dengan atribut memakai kaos kaki putih, sepatu hitam. Untuk hari Rabu dan hari Kamis, pakaian atas batik, bawah putih, berikat pinggang dan lengkap dengan atribut sepatu hitam, kaos kaki putih. Untuk hari Sabtu, pakaian seragam pramuka, berikat pinggang dan lengkap dengan atribut sepatu hitam, kaos kaki hitam. Untuk hari Ahad, pakaian atas batik, bawah pramuka, lengkap dengan atribut sepatu hitam, kaos kaki hitam. Kemudian siswa
setiap siswa tidak diperkenakan bersolek atau make up yang berlebihan dan memakai perhiasan yang berlebihan, khususnya bagi siswi. Setiap siswa harus mengatur rambutnya dengan rapi dan tidak boleh gondrong bagi siswa laki-laki. Selanjutnya, tata tertib upacara bendera. Setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera yang diselenggarakan oleh madrasah. Adapun peraturan lain-lain yaitu setiap siswa wajib taat dan patuh kepada bapak atau ibu guru dan semua karyawan MTS Majru'atul Huda Karanganyar serta kepada kedua orang tua. Selanjutnya, setiap siswa wajib bersikap sopan kepada siapa saja. Setiap siswa wajib menjaga nama baik sekolah. Setiap siswa tidak diperbolehkan membawa senjata tajam, narkoba, buku atau gambar porno, majalah, serta hal-hal yang dilarang. Selanjutnya, setiap siswa dilarang membawa atau menghisap rokok. Selanjutnya, setiap siswa dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban madrasah. Selanjutnya, setiap siswa bila datang ke madrasah tidak boleh membawa sendal. Adapun hak-hak siswa, yang pertama, setiap siswa mempunyai hak yang sama mengikuti atau menerima pelajaran. Yang kedua, setiap siswa mempunyai hak yang sama untuk mewakili atas nama sekolah dalam kegiatan sekolah setelah mendapat persetujuan dari sekolah. Itu tadi tata tertib dalam berpakaian, upacara, dan lain-lain. Selanjutnya, bentuk pelanggaran dan sanksinya. Di sini ada 30 bentuk pelanggaran. Yang pertama, terlambat masuk kelas 1 kali selama 10 menit. Di sini dikenakan poin 5. Yang kedua, tidak masuk tanpa keterangan dalam catatan alasan. Tidak ada surat izin. Poinnya 10. Yang ketiga, membolos pada jam pelajaran berlangsung atau tidak mengikuti pelajaran. Di sini poinnya 15. Yang keempat, tidak memakai seragam sekolah. Poinnya 15. 5. Tidak memasukkan baju ke dalam celana. Poinnya 15. Kemudian nomor 6, tidak memakai atribut sekolah. Di sini poinnya 10. Nomor 7, tidak memasukkan baju ke dalam celana. Poinnya 10. Selanjutnya nomor 8, tidak memakai kaos kaki atau sepatu yang diinjak di belakang. Poinnya 10. Nomor 9, tidak memakai ikat pinggang. Poinnya 10. Selanjutnya nomor 10, tidak melaksanakan tugas piket kelas. Poinnya 10. Selanjutnya nomor 11, berambut gondrong atau disemir. Poinnya 15. Selanjutnya nomor 12, memakai gelang, anting-anting atau aksesoris lainnya bagi siswa laki-laki. Di sini dikenakan poin 15. Kemudian nomor 13, tidak memakai peci. Poinnya 10. Selanjutnya nomor 14, coret-coret pada pakaian sekolah. Poinnya 10. Nomor 15, memakai atribut tidak pada tempatnya atau salah dalam penempatan atribut. Di sini poinnya 10. Selanjutnya nomor 16, merusak sarana prasarana yang ada di lingkungan madrasah. Poinnya 15. Selanjutnya nomor 17, berbicara tidak sopan atau berbicara kotor kepada bapak ibu guru atau
karyawan yang ada di MTS Majuratul Huda Karanganyar, poinnya 15. Selanjutnya yang ke-18 yaitu tidak membawa buku pegangan atau buku tata tertib. Nah, di sini poinnya 15. Kemudian nomor 19, berkelahi dengan teman, poinnya 20. Selanjutnya nomor 20, terlibat perkelahian dengan sekolah lain di luar lingkungan sekolah, poinnya 50. Selanjutnya nomor 21, membuat kegaduhan atau rasa tidak aman di lingkungan sekolah, poinnya 30. Selanjutnya nomor 22, merusak nama baik sekolah atau tindakan asusila, dikenakan poin sebesar 80. Selanjutnya nomor 23, berani dan bertindak kasar kepada guru dan karyawan sekolah, poinnya sebesar 80. Selanjutnya nomor 24, mencuri barang atau uang milik siswa atau orang lain, poinnya sebesar poinnya sebesar 80. Nah, selanjutnya tidak mengikuti apel atau upacara bendera, dikenakan poin 20. Selanjutnya nomor 26, minum minuman keras, merokok, membawa atau mengedarkan atau memakai narkoba dan sejenisnya, poinnya sebesar 80. Selanjutnya nomor 27, membawa barang dan gambar yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran, poinnya 50. Nomor 28, bermain PlayStation dengan membawa seragam sekolah, poinnya 15. Nomor 29, memalsu surat izin, poinnya 50. Untuk yang terakhir yaitu nomor 30, memeras teman atau mengemel orang lain, poinnya 20. Nah, itu tadi bentuk dari pelanggaran yang ada di MTS Majuratul Huda Karanganyar. Nah, berikut adalah sanksi-sanksi yang akan diberikan ketika melanggar. Sanksi yang diberikan kepada siswa ditetapkan berdasarkan poin kumulatif dalam 1 tahun dengan ketentuan sebagai berikut. Poin kumulatif mencapai yang pertama, poin 5 sampai 25. Ditegur dan diperingatkan oleh wali kelas. Kemudian diberikan sanksi edukatif atau nasihat. Kemudian membuat surat pernyataan yang diketahui wali murid dan wali kelas. Untuk yang kedua, poin 26 sampai 50. Yang pertama, diserahkan kepada wali kelas untuk dibina atau diberi peringatan. Yang kedua, diserahkan kepada guru BK atau bapak kepala sekolah untuk dibina. Selanjutnya, orang tua atau murid didatangkan ke sekolah. Untuk yang ketiga, poin 51 sampai 90. Nah, akan diskorsing selama 4 hari. Selanjutnya, tidak diizinkan mengikuti tes semester, ujian, dan tidak akan naik kelas. Untuk yang terakhir, poin 91 sampai 100 dikembalikan kepada orang tua atau wali murid atau dikeluarkan dalam penanganan oleh kepala sekolah dan diserahkan kepada pihak berwajib jika masalahnya sangat berat. Itu tadi bentuk pelanggaran dan sanksi yang ada di MTS Majuratul Huda Karanganyar ini. Demikian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.